Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Miftahul Anwar SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan nomor induk mahasiswa 2413520720 pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD 4 Tenggeles, Mojobo Kudus. Ini KTP saya tunjukkan sebagai bukti syarat perkenalan. Saya akan mempraktekkan di kelas 5 dengan materi cara membuat magnet dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sekarang tengok kanan kiri depan sekalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Sudah saran anak-anak berdiri semua, kita menyanyikan lagu nasional. Kembali. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Di jalan kota ini ada beberapa macam
klip, dan ada paku, ada apa ini anak-anak? Stik es krim. Ini penghapus dan apa ini? Tutup botol. Kira-kira yang bawah ini nanti dapat tertarik oleh magnet semuanya enggak? Oke, hari ini kita akan belajar. Anak-anak nanti dapat yang pertama mengidentifikasi benda-benda magnetik dan non magnetis. Yang kedua, nanti anak-anak membuat magnet sendiri. Dan yang ketiga, nanti kalian akan menganalisis pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang perhatikan anak-anak, benda apa saja ini yang dapat ditarik oleh magnet. Coba lihat, ini benda yang dapat ditarik oleh magnet apa saja, coba. Ini ada apa ini? Paku, ya. Terus dan cekrok, ya. Terus benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet apa ini? Terus tisu. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyimak video pembelajaran tentang magnet. Ini kalian teh udah pernah dengar asal usul magnet belum? Nih, mama kasih tahu ya. Magnet berasal dari kata magnesia. Nah, dahulu kala magnesia itu adalah nama sebuah daerah di Yunani. Dahulu di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi, yang saat ini kita kenal dengan nama magnet. Batu itu tergolong magnet alam. Nah, sekarang manusia makin menguasai teknologi sehingga kita mampu membuat magnet buatan. Wow, magnet kan benda yang mampu menarik benda-benda tertentu sehingga benda-benda tersebut akan menempel dan sulit dilepas, bukan? Betul sekali kan? Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama ya apa aja sih sifat-sifat magnet. Yang pertama nih, magnet memiliki daya tarik yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan logam besi, nikel, atau kobalt disebut dengan benda non-magnetis. Lalu, bagaimana jika antara magnet dan benda magnetis diberi penghalang? Apakah magnet tetap mampu menariknya? Seberapa tebal penghalang yang harus dibuat supaya magnet tak mampu menarik benda magnetis lagi? Daya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis yang tidak terlalu tebal. Kekuatan daya tarik magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetis yang ini. Makin dekat jarak benda magnet, makin kuat daya tarik magnet tersebut. Kalau pada magnet kotak, ini bisa lihat gaya terkuat berada di kedua kutub yang berada di kedua ujung magnet. Satu kutub yang menunjukkan ke arah utara. Kutub itu dinamakan kutub utara dari magnet. Biasanya diberi warna merah atau huruf N yang artinya north. Kutub satunya lagi yang menuju ke arah selatan disebut kutub selatan dari magnet. Biasanya diberi warna biru atau huruf S yang artinya south. Sifat inilah yang menjadikan prinsip dasar dari kompas. Kompas adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Benar nih, pada kompas GT terdapat jalur utama sebagai penunjuk magnetis yang menyesuaikan posisinya dengan medan magnet bumi.
Dengan menggunakan patokan jarum kompas, kamu dapat menentukan arah mata angin loh. Ada lagi nih sifat magnet yang menarik. Jika kamu mendekatkan kedua kutub magnet yang berbeda, maka magnet akan saling tarik menarik loh. Jika kamu mendekatkan dua kutub magnet yang sama, keduanya akan menolak. Magnet mempunyai banyak kegunaan loh ini. Pemanfaatan magnet dapat kamu lihat dari berbagai macam alat yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Misalnya dinamo, lemari es kita, pengunci kotak pensil, ampas sabuk, dan juga kompas. Nah, info tambahan nih buat kamu ini, magnet terdiri dari magnet alam dan magnet buatan loh. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat orang dari besi atau baja dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Untuk magnet buatan bermacam-macam loh ini. Ada yang berbentuk kotak, jarum, tabung atau silinder, lalu ada peluru dan yang berbentuk panah atau kapal kuda. Logam yang baik digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Karena besi dan baja merupakan benda yang ditarik kuat oleh magnet atau ferromagnetik. Besi lebih mudah dibuat magnet dibandingkan baja. Tapi sayang, kemagnetan besi lebih cepat hilang. Oh, jadi magnet bisa dibuat ya? Gimana tuh caranya, Mak? Ada bermacam-macam caranya ini. Yang pertama, cara induksi. Pada prinsipnya benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat seperti magnet. Apabila kita mendekatkan lubang besi atau baja dengan magnet dalam waktu beberapa lama, maka besi atau baja itu akan menjadi magnet. Namun sayang, sifat ini hanya berlangsung sementara saja. Yang kedua ini dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja secara searah loh. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi sama nih seperti yang cara induksi, sifat kemagnetan dari cara menggosok ini juga berlangsung sementara. Dan yang ketiga ini dengan cara mengalirkan arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik pada besi atau baja. Arus listrik ini kemudian menimbulkan medan magnet. Magnet yang terjadi karena dialiri listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dibuat dengan cara ini pun berlangsung sementara loh ini. Ketika arus listrik berputus, sifat kemagnetan benda akan hilang juga. Contoh alat yang menggunakan elektromagnet adalah bel listrik, telepon, generator, dan alat pengatur magnetis. Apa tuh alat pengatur magnetis? Alat pengatur magnetis digunakan untuk mengatur satu-satu dari logam. Di bagian dalam alat pengatur magnetis terdapat pumparan konvektor listrik yang terbuat dari aluminium atau tembaga. Alat pengatur magnetis ini kemudian dihubungkan dengan kabel listrik. Ketika arus listrik dialirkan melalui kabel, alat pengatur akan berubah menjadi elektromagnet dan mengangkat sampah logam. Sampah kemudian dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan. Setelah sampai di tempat tujuan, arus listrik diteruskan sehingga sampah logam tersebut jatuh ke posisi yang sudah ditentukan. Wah, aku sering melihat magnet, tapi baru tahu kalau ternyata ada sifat-sifat dan cara pembuatannya sangat menarik. Gimana teman-teman? Apakah kalian juga sudah lebih mengerti? Sampai jumpa di video-video lain yang bakal menarik ya. Ini Baik, dari penjelasan video tadi ada berapa magnet, ada berapa cara magnet dibuat anak-anak? Ada? Siapa yang bisa jawab? Maju ke depan, nanti Bapak kasih Peter. Bapak, tunjuk jari. Ayo, siapa? Siapa ayo?
depan ya, depan. Ada beberapa cara membuat magnet. Ya, terus tangan. Gosok. Terus ya, betul. Digosok, induksi, dan dialiri listrik atau elektromagnetis. Tepuk tangan. Silakan duduk. Satu lagi. Coba sebutkan penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. D. Kelompok 1. Siapa kelompok 1? Oh, good. Nah, sudah dapat semua lembar. Ada yang dicatat ya, ada yang mempraktekkan. Ada yang dicatat, ada yang mempraktekkan. Juga ditunjukkan yang dicatat.
Kami dari kelompok Anda akan mengoperasikan hasil percobaan kami tentang membuat magnet dengan cara induksi. Tujuannya agar dapat membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan magnet satu, beberapa klik atau peniti. Cara kerjanya ialah mendekatkan salah satu produk magnet batang ke salah satu ujung paku besi. Usahakan agar magnet dapat diam pada posisi tersebut selama beberapa menit, kemudian dibekatkan pada klik atas. Menurut kelompok kami, jika paku berdekatan dengan magnet maka akan tertarik. Kekuatan magnet yang dihasilkan melalui induksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pada putaran dan kekuatan arus magnetis. Contoh benda yang memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari seperti listrik menggunakan elektromagnet untuk menghasilkan suara. Ketika konverter tekanan listrik melalui putaran menciptakan medan magnet yang menarik kemudian untuk memukul roda. Kesimpulan kami, menurut hasil percobaan kelompok yang telah kami lakukan tentang membuat magnet dengan cara induksi adalah pembuatan magnet dengan cara induksi ini sifat kemagnetan dan dihasilkan bersifat sementara dan akan hilang ketika benda dari induksi tidak lagi berada pada medan magnet tersebut bersifat sementara. Cara induksi ini sering digunakan dalam berbagai hal seperti dalam pembuatan generator listrik motor dan peralatan elektronik lainnya. Dari mendemonstrasikan kelompok Andre, adakah yang ingin ditanyakan dari kelompok Andre ini? Ada nggak? Ya, apa juga? Aku juga. Yang ditanyakan dari kelompok Andre. Suaranya kurang jelas sama kurang keras. Suaranya kurang jelas dan kurang keras sedikit. Nanti kalau menjelaskan ke depan suaranya lebih keras dan lebih jelas lagi. Ya, terima kasih tepuk tangan buat kelompok Andre. Jadi sekarang kelompok 2. Ya. Ayo, ya. Ya. Kelompok apa? Ya, kelompok mati. Kami dari kelompok Andre akan memberikan
Mengapresiasi perbedaan dan keunikan yang dibuat magnet dengan cara elektromagnet. Tujuan agar membuat magnet dengan cara elektromagnet adalah perubahan dari bernilai waktu besar beberapa kali kecil atau berhenti atau ada pembaca. Cara kerja ialah dengan melilitkan gawat tembaga secara rapat pada paku besi, lalu menghubungkan kedua ujung gawat tembaga yang sudah dililitkan pada paku besi berputus-putus baterai. Setelah itu kemudian dipasang ujung paku besi ke tubuh di kertas. Ya, dilihat ya anak-anak. Dapat menarik apa itu? Klik, ya klik kertas. Terus kemudian lagi itu. Ya. Besok Bapak kasih soal lagi dan yang tidak remedi nanti melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Sekarang semuanya bahan praktek tadi dikumpulkan di meja dan semuanya peralatan diberesin semua. Semuanya diberesin yuk. Ketua kelas menyiapkan juga. Siap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.